Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami berjudul exercise matematika diskrit. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arbian Alek Pritama dengan NPM 2155 061 013 dan anggota saya Dimas Prasetyo dengan NPM 2115061076. Nama saya M. Hasan Baihaqi, NPM 2155061009. Baik, pada soal yang pertama dan kedua akan dibahas oleh Dimas Prasetyo. Pada Dimas, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada problem pertama, soalnya yaitu teams A dan B are to play each other repeatedly until one wins 2 games in a row, or a total of 3 games. One way in which this tournament can be played is for A to win the first game, B to win the second, and A to win the 3 and 4th games. Denote this by writing A, B, A, A. How many ways can the tournament be played? Next. Untuk menyelesaikan permasalahan pada masalah pertama, yaitu tim A dan B harus bermain satu sama lain, berulang sampai salah satunya menang, dengan 2 kali atau 3 kali berturut-turut dengan cara A menang dalam pertandingan 1, 3, dan 4. Kita dapat menggunakan pohon posibilitas dengan A sebagai root awal dan B sebagai daun. Dan didapatkan hasil dengan A menang 5 kali dan B memenangkan 5 kali pertandingan juga. Pada gambar pohon tersebut. Next. Selanjutnya, pada masalah kedua, suppose a computer installation has 4 input dan output units A, B, C, dan D, and 3 central processing units X, Y, dan Z. Any input-output unit can be paired with any central processing unit. How many ways are 3 to pair an input-output unit with a central processing unit? Next. Jawabannya pada masalah kedua ini terdapat 12 kemungkinan. 12 kemungkinan didapatkan melalui 2 cara, yaitu pohon kemungkinan dan aturan perkalian. Pada pohon kemungkinan terdapat 4 cabang, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian pada setiap cabang terdapat 3 cabang X, Y, dan Z. Pada aturan perkalian, banyaknya cara untuk memasangkan kedua jenis satuan, yaitu dengan mengalihkan jumlah dari input-output unit dengan jumlah central processing unit. Dapat dihitung dengan menggunakan aturan perkalian. Jumlah input-output unit adalah 4, A, B, C, dan D. Jumlah central processing unit adalah 3, X, Y, dan Z. Maka, dikalikan saja input-output unit dengan central processing-nya, yaitu 4 kali 3. Hasilnya adalah 12. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dimas. Selanjutnya untuk nomor 3 dan 4 akan saya bahas sendiri. Untuk masalah ketiga, a small town has only 500 residents. Must there be 2 residents who have the same birthday? Why? Jadi pada nomor 3 ini artinya sebuah kota kecil hanya memiliki 500 penduduk. Apakah harus ada 2
penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama. Mengapa? Akan dijelaskan pada jawaban nomor 3 pada slide berikutnya. Nah, untuk jawabannya berarti iya, setidaknya 2 penduduk memiliki tanggal lahir yang sama. Prinsip sangkar burung atau pigeonhole prinsip menyatakan bahwa jika N burung terbang menuju M sangkar dan N lebih besar dari M, maka paling sedikit ada satu sangkar yang memuat 2 atau lebih burung. Pada kasus ini terdapat 500 penduduk dalam sebuah kota dan dalam 1 tahun terdapat 366 hari. Berdasarkan prinsip Pigeonhole, setelah memasangkan setiap penduduk dengan setiap 366 hari untuk mencegah penduduk memiliki tanggal lahir yang sama, sisa dari penduduk tidak memiliki opsi tanggal lahir yang unik sehingga harus berbagi tanggal lahir dengan penduduk yang lain. Karena 500 itu lebih besar dari 366, maka terdapat setidaknya 2 penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama. Kemudian untuk masalah 4, computer access password consists of from 1 to 3 letters chosen from the 26 in the alphabet. With the repetition lot, how many different password are possible? Jadi ini soalnya ini mengacu pada kata sandi untuk mengakses password komputer, untuk mengakses password di komputer itu terdiri 1 hingga 3 huruf yang dipilih dari 26 dalam alfabet. Dengan pengulangan diperbolehkan, maka pertanyaannya itu berapa banyak kata sandi yang berbeda yang mungkin. Maka jawabannya adalah pada selanjutnya terdapat 18.278 kombinasi yang mungkin. Himpunan dari seluruh kode akses dapat dibagi dalam 3 himpunan bagian, yaitu himpunan bagian kode akses yang memiliki 1 huruf, himpunan bagian kode akses yang memiliki 2 huruf, dan himpunan bagian kode akses yang memiliki 3 huruf. Setiap himpunan bagian yang dituliskan jumlah kode akses yang memiliki 1 huruf sama dengan 26. Kemudian jumlah kode akses yang memiliki 2 huruf, yaitu 26 dipangkatkan 2, yaitu terdapatlah hasilnya 676. Jumlah kode akses yang memiliki 3 huruf, berarti 26 dipangkatkan 3. Maka terdapatlah hasilnya 17.576. Sehingga dengan menggunakan aturan penjumlahan dapat dihasilkan 26 ditambah 676 ditambah 17.576, maka hasilnya adalah 18.278. Kemudian untuk soal nomor 5 dan 6 akan dibahas oleh Baihaqi. Kepada Baihaqi dipersilakan. Baik, untuk problem number 5 is how many three-digit integers from 100 to 999 inclusive are divisible by 5. Lanjut. Untuk jawabannya sendiri itu ada 180, ada 180 3 digit bilangan bulat. Misalkan terdapat 3 digit bilangan bulat A1, A2, dan A3. Digit A1 dapat diisi dengan 9 cara, tidak termasuk 0, sedangkan A2 dapat diisi dengan 10 cara, sehingga bilangan yang mengandung 0 atau 5 sebagai angka terakhir dapat dibagi 5. Maka A3 dapat dicari dengan 2 cara. Oleh karena itu, dengan menggunakan aturan multiplikasi, total jumlah bilangan antara 100 sampai 999 yang dapat dibagi 5 adalah 9 kali 10 kali 2, dan hasilnya adalah 180.
Lalu di problem nomor 6, suppose there are 3 routes from city A to city B and 5 routes from city B to city C. A, how many ways is it possible travel from city A to city B from city A to city C via city B? How many different round trip routes are there from city A to B to C to B and back to A? How many different routes here? There are city A to B to C to B and back to A, and which no route is traversed twice. Lanjut. Untuk jawaban nomor A sendiri itu ada 15. Untuk jawaban B itu ada 225 dan C ada 120. Jika operasi sebanyak K cara, di mana langkah pertama dapat dilakukan sebanyak N1 cara, langkah kedua dapat dilakukan dengan N2 cara, dan langkah K dapat dilakukan dengan NK cara, maka operasi dapat dilakukan dalam N1, N2, dan seterusnya sampai NK cara. How many ways is it possible to travel from city A to city C via city B? Jawab, kota A ke kota B itu 3 jalan, sedangkan kota B ke kota C itu 5 jalan. Dengan menggunakan prinsip perkalian, maka didapatkan 3 kali 5. Yaitu hasilnya 15 cara untuk menuju ke kota C dari A melalui B. Lanjut. Untuk soal nomor 2, how many different round trip routes are there from city A to city C to city B and back to A? Perjalanan ini memiliki pola A ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Sehingga dari A ke B itu 3 jalan, B ke C itu 5 jalan, C ke B itu 5 jalan, B ke A itu 3 jalan. Semuanya dikalikan 3 kali 5 kali 5 kali 3, dan hasilnya adalah 225. Untuk soal nomor 3, itu how many different routes are there from city A to city B to city C and back to A in which no route is traversed twice. Perjalanan ini memiliki pola A, B, C, B, A, namun tidak dapat dilalui 2 kali, sehingga A ke B itu 3 jalan, B ke C itu 5 jalan, C ke B itu balik lagi kan, maka 5 dikurang 1 berarti ada 4 jalan. B ke A itu yang tadinya 3 jalan dikurang 1 karena nggak boleh lewat lagi kan, jadi adanya 2 jalan. Dengan menggunakan prinsip multiplikasi, maka didapatkan 3 kali 5 kali 4 kali 2 hasilnya adalah 120 cara. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Haki. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.